semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film Vijay kali ini berjudul Kafalan, dirilis pada tahun 2011, garapan sutradara Siddiq Wik. Mengisahkan tentang seorang bodyguard atau pengawal yang berhasil membuat anak perempuan bosnya jatuh cinta. Seperti apa romantisme kisahnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, inilah beberapa tokoh penting film Kafalan. Bumi Nathan atau biasa dipanggil Bumi adalah seorang bodyguard. Mira adalah putri bos yang jatuh cinta pada Bumi. Muthu Ramalingam adalah ayah Mira, seorang tuan tanah yang kuat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan sebuah prolog saat seseorang membaca sebuah buku harian di dalam gerbong kereta api. Dalam buku tersebut diceritakan awal mula lahirnya Bumi Nathan, seorang pengangguran dari desa Tanjore, di mana persalinan ibu Bumi dibantu oleh seorang tuan tanah yang mengantarnya ke rumah sakit. Dan kemudian tuan tanah tersebut memberi nama bayi itu Bumi Nathan. Tuan tanah itu adalah Muthu Ramalingam. Muthu sangat ditakuti karena ia mendominasi desa. Muthu adalah seorang yang tak segan membunuh pengkhianat sekalipun itu saudaranya sendiri. Sejarahnya tersebutlah yang membuat Bumi sangat mengidolakan Muthu dan menghormatinya. Sebagai seorang pengangguran, Bumi banyak mengikuti aktivitas yang kurang bermanfaat seperti tinju. Meskipun menghasilkan uang, hal itu membuat orang tua Bumi khawatir akan masa depannya. Diam-diam, orang tua Bumi merencanakan sesuatu. Paman Bumi yang seorang inspektur polisi memberitahu bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Muthu. Bumi yang merasa hutang budi seumur hidup pada Muthu menganggap ini hal serius dan sukarela menjadi pengawalnya. Dengan berbekal surat dari pamannya untuk Muthu, Bumi berangkat ke rumah Muthu menggunakan bis. Tibalah Bumi di rumah Muthu. Kabar kedatangan Bumi terdengar oleh Mira, anak Muthu. Kedatangan Bumi tidak mendapat sambutan baik dari istri Muthu. Mira datang bersama teman-temannya untuk melihat pengawal ayahnya. Keisengan kecil dibuat Mira, namun Bumi dengan cekatan menangkapnya. Kemudian scene beralih di bandara, di mana Bumi menunggu kedatangan Muthu menjemput anak laki-lakinya bernama Karti dari Dubai. Saat Muthu tiba, kebetulan Bumi melihat beberapa orang mencurigakan nampak hendak mencelakai Muthu. Bergegas, Bumi mendorong Muthu hingga tersungkur, lalu mengejar para pelaku. Tapi Muthu tak sempat melihat Bumi saat itu. Setiba di rumah, Cakra, sang penjaga, memberitahu Muthu bahwa datang seorang pemuda untuk menjadi pengawalnya. Karena tak mempercayai orang baru, Muthu meminta Cakra mengusir Bumi. Namun Mira mengatakan yang sebaliknya pada Cakra. Akhirnya Bumi pun masih di rumah Muthu. Namun malam itu tak sengaja Bumi melihat Karti sedang berkejaran dengan Mira. Mengira Karti akan berbuat hal buruk pada Mira, Bumi menangkapnya, menutup kepala Karti menggunakan horden lalu memukulinya. Karti pun tergeletak dan Mira menghentikan aksi Bumi dengan mengatakan bahwa Karti adalah saudaranya. Mira meminta Bumi pergi, tapi Bumi tak beranjak sedikit pun. Masih tercengang tak percaya ia telah memukuli anak laki-laki bosnya. Kegaduhan itu membuat seisi rumah terbangun. Muthu emosi melihat anaknya diserang. Tapi dengan gentle, Bumi mengakui perbuatannya. Pada saat itu juga, Muthu menyeret keluar Bumi dan mengusirnya. Setelah kejadian itu, Mira mendatangi ayahnya memberikan sepucuk surat yang dititip pada Cakra oleh Bumi sebelum pergi. Saat selesai membacanya, Muthu meminta Cakra untuk mencari Bumi dan hendak mempekerjakannya sebagai bodyguard. Dari surat itulah Muthu mengetahui bahwa Bumi adalah anak baptisnya. Pada saat hari perayaan, sekelompok orang berniat mencelakai Muthu dengan meledakkan bom pada mobil Muthu. Beruntung, Bumi datang tepat waktu menyelamatkan nyawa Muthu. Kemudian beberapa orang yang dikirim Devarajan menyerang Muthu dan keluarganya. Devarajan adalah ayah dari seorang gadis yang bunuh diri karena cintanya ditolak Karti, kakak Mira. Bumi melindungi Muthu dan keluarganya. Terjadilah perkelahian di antara mereka.
Anak buah Devarajan yang mengincar Mira pun berhasil dilumpuhkan oleh Bumi. Mengingat nyawa anak gadisnya terancam, Mutu memerintahkan Bumi untuk mengawal Mira serta Madu, sahabat Mira, anak Cakra, kemanapun pergi. Ibu Mira yang kurang menyukai Bumi mengingatkan Bumi supaya menjaga jarak dengan Mira, karena Mira telah bertunangan. Bumi yang memang tidak memiliki ketertarikan pada Mira mengiyakan pesan ibu Mira. Di kampus, Mira merasa risih dengan seragam bodyguard Bumi dan berencana membuat Bumi tak bisa memakai seragamnya lagi dengan cara merusak celana seragam tersebut menggunakan setrika. Tapi Bumi tak kehabisan akal, ia pun mengenakan seragamnya yang lain. Di kampus, Mira selalu mencoba menghindar dari kawalan Bumi. Sampai akhirnya malam itu ketika pulang kampus, anak buah Devarajan menguntit Mira hendak mencelakainya. Beruntung Bumi datang menyelamatkan Mira. Bumi menghajar semua berandalan tersebut, kemudian mendatangi rumah Devarajan. Ternyata Devarajan telah melarikan diri ke Amerika. Tinggal beberapa anak buahnya saja di situ yang telah mendapat libas dari Bumi. Bumi memperingatkan mereka supaya tidak mengganggu Mira lagi. Melihat keberhasilan Bumi dalam melindungi Mira, esoknya Mutu memberikan Bumi tugas untuk belajar di kampus bersama Mira dan Madu, serta mengajari mereka karena sebelum ini Bumi tidak menyelesaikan program masternya. Menjadikan Bumi guru private membuat Mira tertekan sehingga ia iseng mengerjai Bumi dengan panggilan telepon menggunakan private number, sehingga Bumi tidak dapat melacak ID HP Mira, hanya dapat menerima panggilan saja. Pola mengajar Bumi membuat Mira tidak betah, sehingga Mira selalu mengganggu Bumi dengan private number-nya saat mereka belajar. Bumi tidak dapat membisukan panggilan atau menonaktifkan handphone, karena Mutu melarang Bumi untuk hal itu. Suatu ketika saat hendak berangkat ke kampus, Bumi menerima panggilan private number dan langsung memakinya. Secara tak sengaja, Mira memperkenalkan diri sebagai Amukuti yang telah lama mengagumi Bumi. Mendengar nama itu, Bumi langsung tertegun mengingat gadis kecil bernama Amukuti yang namanya pernah tertulis di dinding sekolah. Hal yang biasa terjadi karena keisengan anak-anak seusianya. Mendengar hal itu, ekspresi Bumi langsung berubah. Nadanya pun berganti lembut dan menuruti permintaan Amu dalam berpenampilan. Sejak saat itu, Bumi berniat menemukan gadis yang mengaku sebagai Amukuti di telepon. Ia memperhatikan seluruh gadis di kampusnya, namun tak ada hasil. Malam itu, handphone Bumi berdering. Private number kembali menelponnya mengajak Bumi bertemu saat itu juga. Karena masih penasaran, Bumi pun memenuhi permintaan Amu. Gadis itu berada di balik pepohonan. Amu meminta Bumi untuk memejamkan mata, namun tiba-tiba Pungadi, sang asisten rumah tangga keluarga Mutu, membangunkannya. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pagi-pagi sekali, Bumi dan Amavasai mendatangi asrama wanita untuk mencari tahu gadis private number yang mengaku sebagai Amukuti. Bumi meminta Amavasai masuk lalu mengecek satu persatu gadis yang sedang bertelepon di sana. Karena Bumi tahu, sesaat lagi gadis tersebut pasti menelponnya. Masuklah Amavasai ke dalam asrama putri secara sembunyi-sembunyi, dan banyak sekali gadis yang sedang bertelepon. Namun, malang tak dapat ditolak. Ibu asrama memergoki Amavasai, lalu memanggil anak-anak asrama untuk menggebukinya. Kemudian Amavasai pun dikeluarkan dengan cara yang tidak manusiawi. Kasihan sekali ya. Bumi yang belum pernah berjumpa dengan gadis di telepon tersebut sudah memiliki ketertarikan padanya. Bahkan Bumi tidak tahu bahwa itu adalah Mira. Begitu juga Mira yang berawal dari keisengannya lama-lama menaruh hati pada Bumi. Hingga suatu malam, Mira memberanikan diri untuk mengakui perasaannya pada Bumi dan mengaku bahwa Amukuti adalah dirinya. Namun, Madu sahabatnya mencegah hal itu. Madu mengingatkan Mira bagaimana saat nanti setelah Bumi tahu itu Mira, Bumi justru akan mengadukan hal tersebut pada Mutu, ayahnya. Dan Mutu akan merasa terhianati kemudian membunuh Bumi. Lalu Mira pun mendengar ucapan Madu tersebut. Mira kembali menyusun rencana untuk menyelesaikan permainannya dengan cara mengajak bertemu Bumi. Bumi yang senang saat hendak pergi bertemu Amukuti, Mira meminta ikut bersamanya dengan alasan tujuan mereka searah. Akhirnya dengan berat hati pun Bumi mengizinkan.
Setiba di tujuan, Bumi meminta Mira seolah menjadi Amu. Sebagai bahan latihan untuk Bumi langsung melamar Amu. Saat Bumi menaruh kedua tangan di pundak Mira, Mira pun terbawa perasaan. Namun pikiran Bumi hanya tertuju pada Amu. Kemudian Bumi mencari tempat untuk bertemu Amu. Mira menangis menerima kenyataan itu, apalagi acara pernikahannya telah dimajukan. Lalu Mira menelpon Bumi sebagai Amu yang seolah-olah marah setelah melihat adegan Bumi menyentuh Mira. Dan berkata ia tidak akan pernah lagi menelpon Bumi, apalagi sampai bertemu dengannya. Betapa hancurnya hati Bumi, ia sedih mendengar pernyataan Amu. Kemudian ia menemui Mira yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Bumi menceritakan pada Mira bahwa Amu marah karena telah melihatnya datang bersama Mira. Tapi Bumi yakin jika Amu benar-benar mencintainya, ia akan kembali menelpon. Hari itu tepat menjelang ujian semester, Mira dan Madu memperhatikan gelagat aneh Bumi yang malas-malasan belajar. Bumi hanya menunggu private number memanggilnya. Tak hentinya Bumi melihat handphone. Mira yang tak tega menyiksa Bumi akhirnya menelponnya. Awalnya Madu mencegah Mira, namun Mira berkata hanya sekali ini saja supaya Bumi mau belajar untuk ujian. Lalu Madu pun memberikan handphone Mira. Mira menelpon Bumi sebagai Amu dari kamarnya. Bumi sangat semangat menerima telepon tersebut. Mira berpesan supaya Bumi fokus pada ujiannya, dan Bumi mengajukan permintaan jika ia mendapat peringkat bagus, maka mereka harus bertemu. Dan untuk melegakan hati Bumi, Mira pun mengiyakan. Dengan semangat, Bumi kembali ke ruang belajar dan memberitahu Mira bahwa Amu telah menelponnya. Mira pun berpura-pura turut bahagia. Pada suatu malam saat dilanda kegalauan, Mira memutuskan untuk kawin lari dengan Bumi. Mulanya, Mira memastikan terlebih dahulu bahwa Bumi mau menerimanya. Mira menelpon Bumi saat Madu sedang tidak di kamar. Ia menanyakan pada Bumi apakah mau membawanya lari. Karena setelah mereka bertemu, ia tidak akan pernah kembali pada keluarganya. Bumi yang sudah dimabuk cinta, meski tanpa pernah bertatap muka, dengan hati mantap menjawab iya. Lalu Mira meminta Bumi untuk berpikir matang-matang, dan tak ada yang berubah dari jawaban Bumi. Meski sosok Amu Kuti itu jelek sekalipun, Bumi akan tetap bersamanya, tegas Bumi. Kemudian, Mira sebagai Amu meminta Bumi untuk datang ke stasiun besok pagi, karena ia menunggunya di sana. Lalu Bumi berpamitan pada Mira yang kebetulan Madu sudah ada di kamar. Madu kaget melihat hal itu, mengingat Madu tahu siapa Amu Kuti sebenarnya. Setelah Bumi kembali, Mira mengatakan yang sebenarnya pada Madu. Sebagai sahabat, Madu mendukung usaha Mira mendapatkan cinta sejatinya. Esoknya di pagi buta, Bumi mengendap-endap keluar. Ketika itu, private number menelponnya meminta Bumi naik kereta yang berangkat setelah ini dan menyiapkan tiket untuk mereka berdua. Secara tak sengaja, percakapan keduanya terdengar oleh Pongadi. Pongadi pun lapor pada Ibu Mira, dan Ibu Mira melapor pada Mutu suaminya. Mulanya Mutu menyanggah karena ia percaya Bumi tak akan mungkin mengkhianatinya. Namun, setelah mendengar pengakuan Pongadi, Mutu menjadi murka dan mengirim anak buahnya untuk menghentikan Bumi. Di stasiun, Amavasai memberitahu Bumi bahwa Mira diculik oleh anak buah Devarajan. Tanpa berlama-lama, Bumi langsung mengejar mobil penculik Mira dengan plat nomor yang telah diinfokan oleh Amavasai. Terjadi aksi pengejaran di antara mereka hingga tiba di sebuah gedung kosong. Di sana mereka hendak menyekap Mira, namun Bumi telah lebih dulu melibas semuanya. Bumi terluka di lengan akibat sabetan parang. Saat hendak keluar dari gedung itu, Mutu datang mencekik leher Bumi. Bumi yang tak tahu apa salahnya hanya meminta maaf saat Mutu menghajarnya. Bahkan Mutu menendang handphone Bumi hingga masuk ke saluran air. Mira yang mengenal karakter ayahnya menyelamatkan Bumi dengan berbohong bahwa Bumi sedang jatuh cinta pada gadis yang menunggunya di stasiun dan berniat kawin lari. Dengan alasan itulah Mutu melepaskan Bumi. Bumi pergi setelah memohon restu pada Mutu. Tiba di stasiun, Bumi mencari-cari gadis yang mengaku bernama Amu Kuti, hingga ia putus asa tak menemukannya. Kemudian scene beralih pada seorang anak yang sedang membaca buku harian ibunya, yang memang khusus ditujukan padanya. Saat ayahnya datang, anak itu buru-buru memasukkan buku harian ke dalam tasnya. Ternyata ayah anak itu adalah Bumi.
Kereta mereka tiba di Semanor. Nampak Cakra menjemput mereka. Tak lama kemudian tiba mereka di rumah Mutu Ramalingam. Setelah bertahun-tahun tak jumpa, kesehatan Mutu makin menurun. Mutu nampak senang melihat mereka datang. Kemudian Bumi menanyakan Mira. Ternyata hingga saat ini Mira belum pernah menikah. Siddharth, anaknya, tertegun melihat Mira. Siddharth ingat apa yang telah ibunya ceritakan dalam buku harian setelah Mira memberikan alasan pada Mutu waktu itu. Namun, tidak percaya begitu saja, Mutu mengirim anak buahnya untuk memastikan bahwa di stasiun benar-benar ada gadis yang Bumi temui. Dan jika tidak terbukti, Mutu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Bumi. Untuk menyelamatkan Bumi, Mira meminta Madu datang ke stasiun supaya anak buah Mutu mempercayainya sebagai kekasih Bumi. Selain itu, Mira juga memberikan ponsel pada Madu supaya nanti ia bisa berkomunikasi dengan Bumi. अगर मैं कहूंगी तो क्या वो मान लेगा? Pada detik-detik akhir kereta berangkat, Bumi melihat Madu yang berlari mengejarnya. Seketika Bumi meyakini bahwa Madu adalah Amukiti selama ini. Bumi memeluk Madu tepat di depan anak buah Mutu. Anak buah Mutu pun berbalik karena ia menyaksikan kebenaran. Tiba-tiba ponsel Madu berbunyi. Madu yang tahu bahwa itu dari Mira mematikan panggilannya, kemudian membuang ponsel tersebut. Di situ terungkap bahwa Madu juga menyukai Bumi. Madu pun memutuskan untuk menikah dengan Bumi dan mengkhianati Mira. Terungkap bahwa Madu telah meninggal 4 tahun yang lalu karena penyakit kanker yang dideritanya. Tapi ia telah mengungkap semua kebenaran dalam buku harian yang ia berikan pada Siddharth. Sekarang, Bumi telah bekerja sebagai dinas luar negeri India, dan saat hendak kembali ke New Delhi, Siddharth meminta Mira untuk ikut dan mengungkapkan keinginan menjadikan Mira sebagai ibunya. Mendengar hal itu, Bumi memarahi anaknya, kemudian meminta maaf pada Mira dan Mutu. Tapi justru Mutu mendesak Bumi untuk membawa Mira. Akhirnya, Bumi, Mira, dan Siddharth pun berangkat menggunakan kereta api. Tepat sebelum kereta jalan, Siddharth berlari membuang buku harian itu sesuai pesan ibunya. Namun, tanpa sepengetahuan Siddharth, Bumi telah memungutnya dari tempat sampah. Betapa terkejutnya Bumi saat mengetahui kebenaran bahwa yang mencintainya sebagai Amukiti selama ini adalah Mira. Pada akhirnya, Bumi pun menerima Mira dengan sepenuh hati. Dan film pun selesai.